Di tengah hiruk-pikuk kota Cirebon, berdiri sebuah tempat yang menyimpan jejak sejarah, seni, dan spiritualitas dalam diam. Inilah Goa Sunyaragi, sebuah taman air peninggalan Kesultanan Cirebon yang dibangun bukan hanya sebagai tempat peristirahatan, tetapi juga ruang untuk menyepi, berpikir, dan mendekatkan diri pada ketenangan. Halo teman-teman, kini saya sedang berada di tempat destinasi wisata serta tempat bersejarah di daerah Cirebon. Salah satu bagian paling menarik di kompleks ini adalah Goa Petang. Pencahayaan yang minim menciptakan suasana misterius. Ada juga Goa Padang Ati yang dipercaya menjadi tempat untuk menenangkan hati dan pikiran. Berbeda dari goa alami, Goa Sunyaragi merupakan bangunan buatan yang dirancang menyerupai gunung batu karang. Arsitekturnya sangat unik karena memadukan berbagai unsur budaya. Nama Sunyaragi berasal dari dua kata, sunya yang berarti sepi, dan raga atau ragi yang berarti jasad. Maknanya adalah proses menenangkan diri dari hiruk-pikuk dunia. Di balik bebatuan karang yang unik, lorong-lorong sempit, dan arsitektur yang berbeda dari bangunan lain, Goa Sunyaragi menyimpan perpaduan budaya Jawa, Sunda, Hindu, Islam, bahkan sentuhan Tiongkok dan Eropa. Kini, Goa Sunyaragi menjadi salah satu ikon wisatawan yang datang untuk menikmati arsitekturnya yang unik. Selain wisata sejarah, tempat ini juga sering digunakan untuk pertunjukan seni budaya.
Muara Sunyaragi diperkirakan dibangun pada abad ke-18 oleh Pangeran Kararangan. Tempat ini dulunya digunakan oleh keluarga Kesultanan Cirebon sebagai tempat beristirahat dan bertapa. Di sini bukan hanya satu goa yang berdiri, melainkan sebuah kompleks dengan banyak goa dengan keunikan dan fungsi masing-masing. Oke, kita itu sekarang berada di Kamar Kaputren. Kamar Kaputren ini itu tempat untuk putri-putri bangsawan agar menjaga privasi mereka agar lebih baik. Beda dengan goa-goa yang nanti akan kita terangkan, Kamar Kaputren ini itu lebih ke dikhususkan untuk para putri-putri bangsawan agar bisa beristirahat dengan lebih tenang, agar bisa menjaga privasi mereka supaya tidak dijahili atau pokoknya benar-benar untuk privasi bagi para putri bangsawan. Beda dengan goa-goa yang nanti kita akan terangkan, karena goa-goa yang akan kita terangkan itu lebih ke tempat meditasi bagi seseorang. Oke, goa yang pertama kali saya temukan di sini adalah Goa Raga Jumut. Goa Raga Jumut ini itu difungsikan sebagai tempat bagi para bangsawan untuk menyepi, yang dimana ketika seseorang diajak ke dalamnya, seseorang tersebut akan diajak untuk memahami dan merenungi kehidupan secara menyeluruh. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada namanya Gua Peteng. Sesuai namanya sendiri, yaitu peteng di dalam bahasa Cirebon, yang artinya adalah gelap. Gua ini tadinya dikhususkan untuk orang-orang dahulu bisa menyucikan jiwa dan memfokuskan diri pada Sang Pencipta. Oke, kita lanjut ke goa selanjutnya, yaitu Goa Lawa. Goa Lawa ini terkenal akan banyaknya kelelawar yang masuk ke dalamnya, atau bisa dibilang banyak kelelawar yang menjadikan goa ini sebagai sarang. Kenapa sih banyak kelelawar yang masuk ke goa ini? Karena goa ini itu juga terkenal akan kegelapannya ketika malam hari. Nah, goa ini juga itu saking gelapnya goa ini. Biasanya goa ini tuh digunakan untuk melatih orang-orang agar mental mereka itu lebih terbangun ketika berada di goa ini. Kemudian itu ada Goa Padang Ati. Seperti namanya, itu Padang Ati. Jika di bahasa Indonesia kan itu menjadi hati yang tenang. Nah, goa ini itu untuk diperuntukkan untuk masyarakat pada zaman dulu, Pak, masyarakat Cirebon, untuk menenangkan hati ketika batin mereka sedang gelisah. Nah, berbeda ya teman-teman dengan goa yang tadi saya terangkan, itu Goa Padang Ati. Di sini saya berada di Goa Kelanggengan. Goa Kelanggengan ini itu bersifat simbolis, dan goa ini itu melambangkan suatu melambangkan suatu keabadian. Namun keabadian yang saya maksud itu bukan keabadian dalam bentuk fisik. Teman-teman jangan salah kaprah ya. Keabadian yang saya maksud dalam bentuk fisik bukan dalam bentuk fisik, tapi keabadian yang saya maksud itu adalah keabadian dalam bentuk warisan dan makna hidup dari seseorang agar seseorang tersebut bisa dikenang sepanjang sejarah. Selain ada gua, di sini juga terdapat sebuah monumen patung Garuda yang dililit ular. Nah, monumen Garuda yang dililit ular itu adalah sebuah monumen yang melambangkan bahwa manusia itu yang melawan hawa nafsu duniawi. Apa ini